Faltafata syekhu ila Hamdan. Kemudian syekh menoleh kepada si Hamdan wa qala, dan berkata, qul ma indaka, katakan ma indaka, apa yang engkau punya. Faqala lahu, maka berkata si Hamdan tadi, ma taqulu fi qawli syair min bahril basir. Bagaimana ma taqulu, bagaimana pendapat engkau fi qawli syair, pada perkataan syair min bahril basir. Bahril basir, ya, bahar itu kumpulan syair biasanya. Lima, iyastaghithu bina iyad'aru yajidu minna maqa'ida azzazanaha karamu. Agak panialo kecuali ada ahli dia itu linguis gitu. Dia artikan oke firasat. Iyastaghithu, jika yastaghithu istighatsah itu minta tolong. Jika minta tolong mereka bina dengan kita, jika minta tolong mereka dengan kita, iyad'aru yajidu minna maqa'ida. Ya, kalau minta tolong mereka dengan kita, iyad'aru, kalau takut mereka, yajidu minna maqa'ida, maka mereka dapat dari kita maqa'ida, tempat duduk. Azza, yang rejak. Zanaha karamu, yang dihiasi oleh kemuliaan. Maksudnya kan sama tadi. In dakhaltid dar fa anti thalib. Ya, iyastaghitsu fatajid. Ya, istilahnya ini syair ada yang mahzuf ya, seperti itu ya. Kalau dia minta bantu maka kita bantu, kan itu istilah. Kalau dia minta bantu maka kita bantu. Kan mereka kan dia dapat bantuan tuh. Ya berarti walaupun syaratnya di awal dia dapat bantuan. Berarti walaupun syarat in dakhaltid dar itu di awal, hukum talak tetap jatuh. Kapan jatuhnya? Ketika dia masuk. Kapan dia dapat perlindungan? Ketika dia takut. Yad'am. Ya, ketika muncul rasa takut baru dia dapat apa? Nah, pertolongan, suaka. Nah, itu contoh. Fa innal istighatsata, maka sesungguhnya istighatsah innama yutajulaha ba'dal khauf. Istighatsah itu dibutuhkan setelah adanya rasa takut, tidak sebelum takut. Tapi dia belum takut, dia sudah minta suaka. Kapan dapat perlindungan? Ketika minta atau ketika takut? Nah, ketika takut. Enak, kamu tertalak kalau kamu masuk rumah. Kapan dia tertalak? Ketika dia ngomong tertalak atau ketika dia masuk rumah? Nah, itu. Jadi cara pendalilan ya. Cara pendalilan. Wa ma qalahu Syafi'i huwal haq. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dialah yang benar. Nah, inilah istilahnya orang alim itu menerima kalam kebenaran walaupun dari anak kecil. Itu ciri-ciri orang yang memang mencari ilmu karena Allah. Siapapun yang menyampaikan kebenaran dia terima. Ya. Abu cuk lo orang wak kan bagak-bagaan ya. Kita berani-berani bikin status fatwa di Facebook tuh berani-berani namanya. Tapi kadang-kadang kita sampaikan fatwa di Facebook pasti ada komen. Pasti ada saja yang berbeda. Ya, bisa jadi membawa mazhab lain atau qaul lain dalam mazhab Syafi'i. Contohnya masalah khutbah dulu. Saya sampaikan khutbah itu harus berbahasa Arab. Rukunnya saja. Saya bilang seperti itu. Awalnya rukunnya saja harus berbahasa Arab. Kemudian datang Ustaz Hamzah, orang Bangka. Dia bilang apa? Iya Ustaz, memang bahasa Arab rukunnya saja, tapi ada syarat lagi, mualah. Mualah bainal arkan wal khutbatil ula wa tsaniyah wa bainal khutbati was shalah. Antara khutbah pertama, khutbah kedua, dan antara rukun-rukunnya harus mualah, tidak boleh ada jeda. Dan kalam kalau berbahasa Indonesia boleh jadi dianggap sebagai bid'ah. Oh iya juga ya, saya bilang seperti itu ya nak. Aku boleh tamat Yayan Antasari ya di Sumatera Selatan. Ya, pokoknya itulah. Ya. Ya, apa salahnya? Ya, mentang-mentang wak tamat Mesir itu enggak terima. Ya, ada cerita. Ilmu itu, ilmu kebenaran itu kebenaran. Siapa? Ambo pernah terbuka kaji di Suayan gara-gara masalah pagang gadai. Ya nak, ini orang awam betul yang nyampaikan, tapi dengan logika awamnya, tapi itu masuk. Jadi kita pinjam duit 10 juta, kemudian kita pagangkan tanah kita, ya nak? Ya nak, pinjam, kita terima 10 juta, kita serahkan tanah. Ketika muncul ajal, tenggang waktu, awalnya kan saya katakan ini riba, ini itu segala macam. Ya nak, ini bermasalah kecuali kita niatkan apa baik ulul wafa.
jual beli temporer, jual beli yang diniatkan untuk dipulangkan balik seperti itu. Saya tidak bahasakan bai'ul wafa, tapi jual beli yang diiringi dengan janji untuk memulangkan kembali. Tapi bapak ini bilang luar biasa juga ya, logika awam kadang-kadang ini masuk. Sudut pandangnya bukan sudut pandang orang meminjam saja, kita juga harus memandang dari sudut pandang orang yang memegang. Jadi dia bilang seperti ini, 10 juta yang dipinjam oleh si fulan itu kambang enggak Ustaz? Kambang. Tapi walaupun kambang, yang dikembalikan kambangnya atau pokoknya saja? Pokok. Tanah yang digadaikan kambang enggak Ustaz? Kambang. Yang dikembalikan kambangnya atau pokoknya saja? Kalau kita kembalikan juga kambang-kambangnya, berarti asal mau riba balik. Iya enggak? Iya, kok logika masuk ini? Kan seperti itu ya. Kita megang tanah, orang ini megang duit kita. Duit kita kembang, tanahnya kembang. Yang minta kepada orang ini apa? Duitnya atau yang kembang-kembangnya juga? Duitnya. Ya, yang kita kembalikan pada orang itu tanahnya aja. Kan kita tadi megang tanah saja. Tanahnya aja atau dengan kembang-kembangnya? Nah, itu contoh. Iya juga. Makanya saya revisi masalah pagang gadai. Maka saya bedakan antara tanah dengan tanah kosong, kemudian tanah dengan tanaman muda, kemudian tanah dengan tanaman tua seperti coklat, kerambi, sawit, kemudian pohon tanpa tanah. Ada yang menggadaikan pohon tanpa tanah, itu beda-beda hukumnya, tidak bisa disamakan. Ya, ini masalah ini, mohon maaf ya, ada buku-buku atau tulisan-tulisan tentang pagang gadai sudah kita temukan sebelumnya, tapi general atau saja, dan ini generalisir dalam masalah hukum ini bahaya. Ya, masalah ini, masalah pagang gadai general, masalah musik general, musik haram general, musik halal general, tidak bisa. Akad bank ada pinjam, ada simpan. Ya, akad pinjam ada dua, ada produktif, ada konsumtif, itu kan beda-beda. Tidak bisa general. Nah, makanya ini penyakitnya generalisir tuh bahaya. Makanya jadi kadang-kadang terbuka pengenal adik saya tadi kurang awam. Karena orang awam tuh ini awam ini menilai. Gara-gara itu ya banyak revisi-revisi. Tidak salah enggak. Ide-ide seperti itu kadang-kadang juga kita dapatkan dari orang awam. Enggak, bunga bank haram. Ini contoh ya, contoh. Bunga bank haram. Kalau ekonomi mikro bisa kita sampaikan seperti itu. Bunga bank haram. Coba ekonomi makro. Ya, buka minimarket, berapa modal minimarket? 3 miliar. Berapa? Sekitar. Ya, enggak 3 miliar ya. Buka showroom 5 miliar. Buka sampai cuci oto 1 miliar. Ya. Kalau orang kafir, ini mohon maaf ya, boleh minjam uang dari bank, nanti usaha-usaha gadang penyusian orang kafir. Orang Minang menggali letik saja. Mohon maaf. Itu kalau pandang dari sudut pandang lebih tinggi. Ya nak? Iyo, kok kafir punya minjam pakai bank? Kok orang kafir punya minjam ke bank? Kok jual letik? Ya mau usaha pribadi ini. Tumbuk ban ya nak, ya showroom kau seolah. Tumbuk ban, mohon maaf ya, bukan merendahkan ya. Ya memang kerajo kau masing-masing pasti ada barakah, ya cari barakah ya betul. Tapi ada pula masalah namanya itu izzatul Islam di situ ya. Nah, dalam pandangan sudut pandang makro, ekonomi makro itu ya nggak bisa wak kalau kalah setara wak gara-gara modal. Ya bisa jadi seperti itu jadinya. Ya, orang kafir punya semua usaha besar punya orang kafir, usaha kecil punya orang Islam. Kemudian kita protes, kenapa orang Islam miskin? Ya boleh jadi karena kesalahan fatwa. Makanya kita katakan pinjaman bank itu ada konsumtif, ada produktif. Pinjaman produktif itu namanya bank tidak meminjamkan uang ke kita, tapi bank investasi ke kita. Dari bank. Nanti ya bahas. Yang gini. Gara-gara riba. Ini tidak riba tapi warar. Ini tidak riba tapi warar. Kenapa? Karena orang muslim yang kecil-kecil ini ya. Kenapa warar? Karena laba ditentukan di awal, padahal usaha belum tentu berlaba. Nah, itu masalahnya di sini. Tapi bukan riba ya. Riba. Kenapa? Karena dia qirat namanya, bukan qarat. Yang riba itu qardin. Ya, tapi itulah ya sudut pandang orang lain. Ya, siapapun itu, anak kecil boleh jadi anak kecil dengan kepolosannya bertanya pada kita. Tapi pertanyaan anak kecil itu yang kemudian ya membuka buhul boleh jadi. Lanjut.